Pak Ustadz, bagaimana cara menyuruh anak yang susah untuk diajak sholat? Kadang menurut, kadang menolak, walaupun sudah dirayu dengan lembut hingga kadang kasar. Jamaah, berkaitan dengan hijrah. Ada orang tua yang baru sadar ketika anaknya sudah besar. Akhirnya anaknya susah diluruskan. Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang tua agar mengajarin anaknya sholat mulai umur 7 tahun. Beliau mengatakan, muru auladakum bisalah di sab'in. Suruh anak kalian sholat mulai umur 7 tahun. Suruh, perintah, nak sholat. Wadribuhum alaiha li ashrin. Umur 10 tahun gak sholat, dipecut. Yang terjadi kadangkala anaknya sudah 10 tahun baru disuruh sholat, sehingga udah telat nih. Orang tua punya dosa tuh. Memang tuh anak belum balik. Kalau memang belum balik, dia belum wajib sholat. Tapi yang wajib nyuruh sholat siapa? Orang tuanya. Sehingga anak itu kalau nggak sholat, yang salah orang tuanya. Sebelum umur 7 tahun, anak itu tidak disuruh. Karena anak belum paham dengan perintah. Kecuali sedikit yang paham. Apa yang harus dilakukan? Diajak sholat. Diajak. Ayo nak, sini nak, berdiri sini nak. Dan kalau anak laki, bapak bawa tuh anaknya ke masjid. Bawa ke masjid. Ustaz, kalau di masjid Ustaz ganggu orang. Oke, jangan di masjid. Kalau sholat ke masjid, pulang sholat sunnahnya di rumah. Sunnahnya sholat lebih afdal, sholat sunnah itu di mana? Di rumah. Supaya kita juga nggak ria, nggak dilihat orang, dan kita bisa mengajarkan kepada anak kita. Apa penyebabnya? Salah satu yang menjadi alasan sholat sunnah di rumah itu, perempuan itu bapak-bapak ada libur sholatnya. Ketika dia libur sholat, anaknya itu malas disuruh sholat. Anak punya anak, Masya Allah. Kalau ibunya nggak sholat, dia malas sholat. Tapi kalau ibunya sholat, dia mau nggak mau ikut. Bagaimana kalau ibunya nggak sholat, bapaknya sholatnya di masjid terus? Maka sunnahnya di rumah. Sehingga anaknya diajak, yuk nak sholat di sebelah abah, abahnya sholat. Dan terus bersabar orang tua. Masya Allah. Bapak-bapak yang tanya ini, kayaknya bapak dulu juga kayak gitu ketika kecil. Nah, anak kadang-kala kalau ngelihat anak-anak marah, anak ditegur sama bibi anak, Syafiq sini. Tuh, kau dulu lebih nakal dari itu. Jadi jangan marah-marah sama anakmu. Ya supaya kita sadar, itu ujian buat orang tua anak-anak. Ya bismillah bagaimana mengajak anak kepada kebaikan. Dan orang tua tolong, jangan terlalu berat kepada dunia dan sama akhirat tidak memikirkan. Banyak orang tua kalau untuk sekolah anaknya, Masya Allah. Anaknya sekolah, kuliah umpamanya. Dia yang ditanya, nak gimana pelajaranmu? Gimana usahamu? Gimana nilaimu? Nggak pernah ditanya, nak gimana sholatmu? Orang tua kalau telepon sama anaknya yang kuliah, yang pertama ditanya, nak kau sholat enggak nak? Ada orang tua Masya Allah yang perhatian sama anaknya. Anaknya kuliah di Bandung, dia di Jakarta. Itu ibunya tiap subuh telepon anaknya. Dia telepon anaknya, mau bangunkan anaknya untuk sholat subuh. Kalau anaknya nggak ngangkat, dia telepon satpam di tempat kos-kosannya. Dia ngomong, aku jauh dari anakku, tapi anakku tanggung jawabku. Gimana kalau anakku nggak sholat? Yang pertama dihisap pada hari kiamat tuh sholatnya nanti. Bukan nilai IP-nya berapa dia, enggak. Maka tuh ibu telepon satpamnya, tolong dibangunkan kamar sekian. Itu anak saya, dibangunin. Maka orang tua jangan pernah putus asa untuk mengajak anaknya sholat dari kecil sampai anak itu dewasa. Walaupun anak itu sudah menikah, orang tua jangan berbicara sudah selesai hubunganku. Enggak, kau tetap bapaknya, kau tetap ibunya, kau tetap berusaha untuk menjaga dia dari api neraka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, bagaimana menghilangkan keraguan karena kita tidak yakin taubat kita diampuni atau tidak? Subhanallah. Jemaah, Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa.
Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Terus bagaimana kita tobat? Kita ragu tobat kita diterima. Antum harus berada di antara dua kondisi. Kondisi berharap dan kondisi cemas. Artinya orang yang harap-harap cemas ini akan terus memperbaiki diri. Iya, Allah menceritakan tentang orang-orang yang banyak berbuat amal kebajikan. Allah mengatakan wa yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang itu terus berbuat kebaikan, dia sholat, dia zakat, dia puasa, tapi takut amalannya nggak diterima. Iya. Kita cemas amalan kita, kita suudzon sama diri kita, jangan-jangan nggak diterima, maka kita perbaiki diri kita. Tapi kita tetap husnudzon sama Allah. Kita husnudzon sama Allah. Allah itu maha pengampun, tapi kita takut memang kita tidak pantas diampuni sama Allah. Sehingga antum terus memperbaiki diri antum dan antum mohon kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bangun Ka'bah, yang dibangun Ka'bah bersama siapa membangun? Bersama Nabi Ismail. Apa doanya Nabi Ibrahim? Apakah Nabi Ibrahim merasa, oh insya Allah diterima amalku? Tidak. Dia mengatakan, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami ya Allah. Maka terus berdoa. Antum jangan GR dengan amal soleh dan ujub, tapi terus memohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, berikan kami nasihat yang terbaik agar menjadi pegawai negeri sipil yang diberkahi. Masya Allah. Iya. Kita bicara PNS nih. Kenapa banyak orang suka jadi PNS? Karena ada jaminan masa pensiun. Sehingga ketika dia tua, dia sudah tidak merepotkan anak-anaknya. Jamaah rahimakumullah, ingat PNS ini punya amanah yang besar. Karena dia memiliki tanggung jawab kepada semua rakyat sebenarnya. Yang gaji dia itu bukan pemerintah, tapi rakyat sebenarnya yang gaji mereka. Pemerintah ini sebenarnya dari rakyat juga semua. Maka sebagai pegawai negeri sipil, yang pertama antum harus luruskan niat bahwa saya cari rizki bukan untuk memperkaya diri, tapi cari rizki untuk membangun rumah di surga ilahi. Antum cari rizki, ya Allah mudah-mudahan yang aku ambil ini halal. Kemudian yang kedua, mungkin sebagian PNS tidak korupsi uang, tapi korupsi waktu. Saya berjumpa dengan pejabat-pejabat bukan di sini ya, di Arab sana. Kita ini mahasiswa, kalau ada urusan datang tuh ke pegawai. Oh, mau urusan ini itu kata dia. Oh tunggu, waktu istirahat. Kita waktu itu bolos. Akhirnya kata pegawai waktu istirahat. Pas waktu istirahat kita datang semuanya pura-pura sibuk. Oh afwan banyak kerjaan. Masya Allah. Tadi katanya waktu istirahat pura-pura sibuk. Ada tuh pegawai negeri yang seperti hati-hati, jangan korupsi waktu. Ketika waktumu memang untuk bekerja, lakukan kerjaan. Seakan-akan ada CCTV yang melihat dirimu. Dan Allah melihat kita tuh amanah kau bekerja. Kemudian manfaatkan waktu kosong untuk berzikir. Ada PNS yang kerjanya mungkin ya diem. Kayak anak kadang-kala melihat orang yang banyak berzikir ini sebenarnya satpam. Atau yang kerja kalau di tentara pegang apa? Senjata di pos satpam. Itu banyak zikirnya. Kenapa? Karena nggak ada yang ngajak ngomong dia. Dia diem dong. Ya udah zikir nih. Manfaatkan zikir. Kemudian ketika waktu sholat yang diutamakan. Ana benar-benar bangga dengan sebuah proyek yang tertulis utamakan sholat dan keselamatan. Biasanya di proyek itu tulisannya utamakan keselamatan. Ini enggak. Ditulis utamakan sholat dan keselamatan. Iya. Kenapa? Keselamatan yang sebenarnya itulah keselamatan akhirat. Kita kalau gagal di dunia ini mungkin jadi orang miskin.
Tapi kalau gagal di akhirat, itu berada di neraka jemaah. Na'udzubillah min dzalik. Maka nasihat ana kepada semuanya yang jadi pegawai ya, jadilah pegawai yang amanah, yang senantiasa melihat bahwa Allah memandang dia, mengawasi dia. Kerjakan tugasmu, bantu orang karena lillahi ta'ala. Kau sudah digaji, artinya jangan minta lagi dari orang. Kau sudah dapat gaji. Kau kalau ngambil lagi dari orang, kau bawa makanan haram buat keluargamu. Dan ketika jadi pegawai kadang-kala mulai ikut kredit ini, kredit itu. Kredit dalam Islam boleh asalkan tidak ada riba sistem. Tapi kalau ada sistem riba, kau jangan ikut kredit. Gimana Ustaz? Katanya nggak mungkin punya rumah kalau nggak kredit riba. Kata siapa? Orang tua kita dulu itu punya rumah tanpa kredit, pakai bank. Enggak. Orang-orang kampung itu nabung. Nabungnya pakai apa orang kampung? Pakai batu bata. Beli batu bata, taruh depan tanahnya. Punya duit nanti beli apa? Pasir. Dia tabung tuh sampai jadi rumah. Dulu orang mau haji pakai apa? Pakai sapi. Dia beli sapi, anaknya beli 3, beli 5. Dia kasih makan besar, jual, berangkat haji. Masya Allah. Apa kita nggak bisa mencontoh mereka? Wallah Ustaz. Dulu orang tua kita belum ngerti yang sekarang. Masya Allah. Antum tuh ada yang insya Allah selamat dari riba, dari macam-macam. Maka itu nasihat anak kepada semua yang jadi pegawai, kalau tidak mampu, antum beli yang mampu. Motor, antum punya duit 3 juta, beli mokas. Apa mokas? Motor bekas. Ustadz, malu dilihat orang lain. Nggak apa-apa kau malu. Yang penting halal dan itu milik. Tidak ada riba di situ. Kau naik lihatin orang, insya Allah akan diberkahin. Sehingga kau bisa beli yang baru tanpa terjebak dalam riba ya. Hadza wallahu a'lam bissawab.